Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan, pasti kita akan ketergantungan terhadap kebutuhan, yang mana kebutuhan itu didapatkan setelah kita memiliki uang. Yang mana kita nih dalam kehidupan sehari-hari pasti memerlukan namanya uang. Saya di sini bukan membahas tentang uang ya, tapi saya di sini ingin memberikan kepada teman-teman sesuatu yang kita butuhkan di masa depan. Yaitu apa teman-teman? Yaitu investasi dan capital budgeting. Sebelum kita masuk ke definisi investasi, kita akan mengetahui apa itu investasi, seberapa butuhnya kita ke investasi, dan cara aman dan tepat untuk berinvestasi. Disclaimer. Bentar. Sebelum kita memasuki video ini, bagi teman-teman harus bisa mendengarkan video ini secara detail dan tepat. Jangan sampai salah informasi ya. Jika tidak bisa memahaminya dengan cepat, maka video ini bisa diulang secara berkala. Oke, apa itu investasi? Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Bentar. Kayaknya penjelasan saya agak ribet ya. Jadi seperti ini. Investasi itu kegiatan Anda mempersiapkan dana atau sumber daya lainnya sekarang untuk mendapatkan untung di masa depan. Contoh investasi. Eki membeli 2 gram emas batangan seharga Rp400.000 per gram pada tahun 2005. Emas tersebut disimpan dengan rapat di brankas pribadi miliknya. Setelah 5 tahun, harga emas per gram meningkat menjadi Rp500.000 per gram. Eki pun menjual emas yang dimilikinya dan mendapat keuntungan Rp100.000 per gram. Tindakan Eki membeli emas pada tahun 2005 inilah yang disebut sebagai investasi, dan keuntungan sebesar Rp100.000 dari selisih harga beli tersebut disebut keuntungan. Tujuan investasi. Berikut beberapa tujuan penting dari investasi. Yang pertama, untuk mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua, untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak dan stabil di masa yang akan datang. 3. Berguna untuk mengembangkan usaha. 4. Mendapat jaminan dalam bisnis. 5. Membentuk dan mengontrol dana untuk suatu kepentingan khusus. Contohnya, seperti kepentingan sosial, kepentingan ekspektasi, dan lain-lain. Yang keenam, mengurangi tekanan inflasi. Yang ketujuh, investasi dapat digunakan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Yang kedelapan, berpartisipasi dalam pembangunan negara. Jenis-jenis investasi. Banyak sekali jenis investasi yang ada di saat ini. Di antaranya adalah 1. Investasi properti. 2. Investasi emas. 3. Investasi saham. 4. Investasi reksadana. 5. Investasi valuta asing. 6. Investasi obligasi. 7. Investasi syariah. 8. Investasi cryptocurrency. 9. Investasi deposit dan sebagainya. Bentuk-bentuk investasi. Setelah mengetahui jenis-jenis investasi, deretan jenis investasi tersebut juga dikelompokkan ke dalam 2 bentuk yang berbeda, yaitu 1. Investasi aktiva real, yaitu investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, seperti investasi tanah, investasi logam, investasi properti, dan lain-lain. 2. Investasi aktiva finansial. Investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor sebagai bentuk
maskulinitas. Contohnya investasi, deposito, dan saham. Capital budgeting. Apa itu capital budgeting? Capital budgeting merupakan proses lengkap dalam menganalisis proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal. Metode capital budgeting. 1. Tingkat pengembalian internal. 2. Nilai sekarang bersih. 3. Tingkat pengembalian rata-rata. 4. Payback period. Fungsi capital budgeting. Pertama, untuk mengidentifikasi investasi yang potensial. Kedua, mengetahui keperluan perdanaan secara lebih rinci, karena dana terikat dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Ketiga, mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Manfaat capital budgeting. Pertama, menunjukkan risiko. Kedua, membantu membuat rencana jangka panjang. Ketiga, menentukan jenis proyek.